Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya hari ini. Mudah-mudahan setelah ujian pertengahan semester kalian kemarin, kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, pagi ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 1 muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 dengan judul rangkaian listrik sederhana. Baik, kita mulai saja pelajarannya, tapi sebelum mulai jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis, buku paket dan buku LKS-nya, serta jangan lupa untuk berdoa. Baik, yang pertama, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus listrik. Nah, rangkaian listrik tertutup. Arus listrik dalam suatu rangkaian listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian listrik tersebut berada dalam keadaan tertutup. Nah, apa maksudnya? Yaitu rangkaian ini menghubungkan kutub negatif dan kutub positif arus listrik sehingga arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian ini. Nah, kita lihat ya gambarnya biar lebih paham. Nah, di sini kabelnya itu terhubung semuanya, jadi tidak ada yang terputus. Jadi kalau dia terhubung semuanya itu disebut rangkaian tertutup dan lampu akan hidup atau menyala. Kemudian kita lanjut ke rangkaian listrik terbuka, di mana salah satu bagian arusnya terbuka sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik terbuka disebut juga dengan rangkaian listrik terputus. Nah, di sini kamu bisa lihat di sini antara kabel satu dan kabel yang lainnya tidak tersambung. Nih, saklarnya tidak tersambung. Nah, ini contohnya, jika tidak tersambung maka lampu akan padam atau mati. Kita lihat sekarang komponen listrik. Nah, di sini dalam merangkai listrik kita menggunakan 4 komponen. Yang pertama adalah arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tertutup. Kedua ada pengguna energi atau lampu, ini lampu. Kemudian ada penghantar arus atau kabel. Dan yang keempat adalah pensuplai energi atau baterai ya. Kita lihat kemudian jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini ada yang disebut dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Yaitu rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Jadi dia tidak ada cabangnya. Nih, kita bisa lihat ya. Di sini ada 2 jenis rangkaian seri. Yang pertama itu lampunya yang disusun secara berurutan, dan yang kedua itu ada baterainya yang disusun secara berurutan. Kita lihat ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan putus. Apabila satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain juga ikut padam. 4. Cahaya lampu semakin terang jika dekat dengan sumber listrik dan cahaya lampu semakin redup jika lampu jauh dari sumber listrik. Kemudian kita lihat rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, ini kita bisa lihat ada 2. Ini lampunya yang disusun secara paralel. Nih ada 2 cabang di sini. Kemudian ini arus listrik atau baterai yang disusun secara paralel nih. Jadi percabangannya banyak ya. Kamu bisa lihat dari gambar. Kemudian ciri-ciri rangkaian paralel apa saja? Yang pertama, arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih. 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. 3. Apabila satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain masih tetap menyala. 4. Cahaya lampu pada rangkaian paralel lebih terang dibandingkan cahaya lampu rangkaian listrik. Contoh penggunaan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rangkaian serinya ini contohnya itu adalah lampu neon. Kemudian lampu yang disetrika dan kulkas,
lampu penerangan jalan, pemakaman, jalan raya atau tol. Kemudian ada lampu hias di alun-alun kota atau taman kota, kemudian senter yang menggunakan baterai. Kemudian ada contoh rangkaian paralel. Yang pertama itu ada lampu lalu lintas atau dikenal dengan lampu merah, kemudian lampu pada keyboard komputer, dan lampu yang dipasang di rumah-rumah penduduk. Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang rangkaian listrik hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini atau membaca buku yang ada di LKS dan buku paket. Setelah ini akan ada tugas dari wali kelas, silahkan kalian kerjakan. Demikian dari Bu Evi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.